Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an berdiri dan berkembang untuk melaksanakan dakwah Al-Qur'an dan hadis ke seluruh penjuru negeri sejak tahun 1972. Berikut kita sampaikan selayang pandang Majelis Tafsir Al-Qur'an. Sejak masa prakemerdekaan hingga era kini, Muslimin andil mewarnai dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyadin, Imam Bonjol, Kartini, Dewi Sartika, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Soekarno, Jenderal Sudirman, Soeharto, Bung Tomo, dan bersama ribuan anak bangsa yang lain mengawal dan mengisi kemerdekaan ini. Sementara itu, atas dasar keprihatinan yang mendalam pada kondisi muslimin yang ada di Surakarta pada 19 September 1972, seorang ulama yang konsisten kumandangkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, mendirikan Majelis Tafsir Al-Quran. Kajian di Majelis Tafsir Al-Quran adalah mempelajari tafsir-tafsir yang sudah ada yang bertumbuh pada Quran Sunnah, dan pengamalan atau implementasi hasil kaji adalah menjadi kewajiban bagi setiap warganya. Manusia berharap, tapi hanya Allah lah sang pemilik takdir. Di tahun 1992, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro wafat di usia 65 tahun. 20 tahun dakwah beliau, alhamdulillah, telah meneguhkan pondasi MTA dengan para penerusnya yang tangguh mengemban amanah dakwah. Selanjutnya, generasi penerus perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran terpilih secara aklamasi dalam musyawarah, yakni Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, kita di belakang, terus ikuti Quran. Guru ma kita pilih haitsumadaro. Kata Nabi, bedalah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya Quran di depan, kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran. Mana saja Quran ditutupi terus, itu membawa kamu ke surga. Ya ayyuhallazina amanu in tansyurullaha yansyurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dakwah yang semula digelar dari tablik-tablik akbar dan dari mimbar ke mimbar, yang sempat pula menempati majelis di Kampung Kemelayan Solo, SMA MTA Surakarta, pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta. Atas pertolongan Allah, alhamdulillah, pada tanggal 8 Maret 2009, kantor pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran MTA berpindah ke Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Seiring perjalanan waktu, MTA semakin mantap membahanakan dakwahnya lewat radio dan televisi yang impaknya luar biasa dengan menjamurnya perwakilan, cabang, serta binaan-binaan kajian MTA di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di luar negeri. Demikian pula bidang usaha yang ada. MTA mengembangkan bidang pendidikan. MTA memiliki PAUD, TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan pondok pesantren MTA. Bidang ekonomi dan amal usaha ada KSPPS UBS, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, Percetakan Al-Abror, dan air minum dalam kemasan Kafur. Bidang komunikasi dan informasi, MTA memiliki 11 radio jaringan dan stasiun televisi. Sementara itu, di bidang sosial, Satgas MTA yang dikukuhkan di tahun 2002 menjadi embrio munculnya SAR MTA, Satgas Bankom, Relawan MTA,
Satgas Parkir MTA, Pemuda MTA, dan Santri MTA. Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha oleh Majelis Tafsir Al-Quran yang dilaksanakan di Stadion Manahan Surakarta dihadiri jamaah tak kurang dari 40 ribuan orang. Ratusan sapi dan ribuan kambing tiap hari raya Idul Adha dengan nominal miliaran rupiah, insya Allah selalu tersalurkan pada yang berhak tanpa menimbulkan kericuhan. Demikian pula berbagi kebahagiaan tiap tahunnya jelang 17 Agustus. Puluhan ribu paket sembako tersalurkan pada saudara kita yang kurang mampu di MTA seluruh Indonesia dan warga sekitar majelis. Menjawab tantangan dakwah di era global, saat itu pimpinan pusat MTA almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi harapan pelanjut dakwah yang dapat berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, termasuk baca dan tulisnya, juga mendalami Al-Quran serta hadis secara sistematis. Melalui kajian mendalam diputuskanlah mendirikan Pondok Pesantren MTA dengan bentuk Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI. Dan tahun 2018, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo berkenan melakukan groundbreaking sekaligus andil memberikan sumbangan Indonesia Building. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran syarat dengan ujian yang justru mengokohkan keimanan setiap warganya. Mendung kesedihan dan keprihatinan terkait berkelindan dirasakan warga dan simpatisan MTA. Kamis 25 Februari 2021 pukul 3.47 WIB, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino wafat di usia 73 tahun. Dan semua atas pertolongannya, pergantian estafet kepemimpinan dimudahkan Allah. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, pada hari yang sama, pengurus MTA Pusat, juga pengurus MTA Perwakilan se-Indonesia, serta para pini sepuh, akhirnya memutuskan tonggak kepemimpinan yang baru diamanahkan kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum sebagai pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9 adalah menjadi esensi yang senantiasa menggema di semua ranah dakwah MTA. Dan dari ini pula, MTA yang semula hanya lokal Solo Raya yang berjumlah puluhan cabang dan perwakilan. Namun, sejak Silatnas pertama di Istora Senayan, Silatnas kedua di GBK, Silatnas ketiga di Manahan Solo, dan Silatnas keempat ini, MTA telah memiliki 759 cabang dan perwakilan, dan insya Allah akan terus bertambah. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran penuh dinamika, pelik, dan penuh suka duka perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakal kepada Allah lah kedewasaan itu terbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, Majelis Tafsir Al-Quran hadir dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk persada Indonesia dengan cinta.